Halo Blues, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. The Blues Chelsea akhirnya menyelesaikan proses atau drama transfer dari Moises Caicedo, dimana The Blues Chelsea harus mengeluarkan uang senilai 115 juta pounds untuk mendapatkan Moises Caicedo dari Brighton. Ya, sebenarnya The Blues Chelsea bisa saja mendapatkan Moises Caicedo di harga 100 juta pounds atau 105 juta pounds andai dia cepat, ya, tidak berpikir panjang bahwa Moises Caicedo ini sangat cocok untuk lini tengah The Blues Chelsea. Akhirnya setelah Liverpool masuk dalam perburuan, ya, The Blues Chelsea harus mengeluarkan ya lebih dari 100 juta pounds untuk mendapatkan Moises Caicedo. Liverpool bukan ingin bermain-main dengan The Blues Chelsea, ya, ingin balas dendam, tidak. Kita lihat di laga perdana Liverpool sangat membutuhkan ya DM untuk memperkuat lini tengah mereka. Ya, mereka memainkan Mac Allister di posisi DM dan itu tidak berjalan dengan baik. Makanya kita bisa menguasai Liverpool di pertandingan awal. Ya, tetapi dengan menguasai lini tengah Liverpool bukan berarti The Blues Chelsea tidak punya kelemahan di lini tengah. Nah, kita melihat di laga perdana The Blues Chelsea, ya, Enzo Fernandez meskipun bermain baik, Conor Gallagher juga bermain sangat baik di pertandingan ini. Tackling krusialnya kepada Mohamed Salah masih terbayang-bayang, ya. Andaikan dia tidak melakukan tackling itu, ya, kemungkinan besar The Blues Chelsea ya mungkin tidak bisa meraih 1 poin di Stamford Bridge, ya, karena Mohamed Salah punya kecepatan. Dan apabila dia sudah berada di depan, tentu akan sulit, ya, pemain belakang kita seperti Thiago Silva, Levi Colwill untuk mengejar. Mohamed Salah punya kecepatan. Levi Colwill saja sangat keteteran di awal-awal babak pertama untuk menjaga pergerakan dari Mohamed Salah. Ya, tapi Enzo Fernandez kita lihat di laga ini selalu lambat untuk turun. Conor Gallagher juga seperti itu. Jadi ada celah di antara lini tengah dan juga lini pertahanan The Blues Chelsea. Itulah yang dimanfaatkan para pemain Liverpool dalam membangun serangan. Kita lihat gol pertama, ya, Mohamed Salah langsung berhadapan dengan Levi Colwill, ya, one on one, kemudian dia memberi assist ke Luis Diaz yang akhirnya membawa Liverpool ya unggul lebih dulu di Stamford Bridge. Ya, sehebat apapun pertahanan kita, ketika serangan lawan itu langsung berhadapan dengan lini pertahanan, disitulah masalah sebenarnya. Sehingga ya penandatanganan Moises Caicedo, ya, meskipun dengan harga 115 juta pounds, tentu ini adalah pembelian yang sangat luar biasa. Dan ini adalah hal yang luar biasa di bursa transfer, ya, selama saya menjadi fans The Blues Chelsea. Kita bisa mendapatkan Moises Caicedo yang hampir saja bergabung bersama Liverpool. Liverpool dan Brighton sudah mencapai kesepakatan. Beruntung, ya, Moises Caicedo punya kesepakatan pribadi dengan The Blues Chelsea. Dan ada pertanyaan, ya, The Blues Chelsea mengeluarkan dana 115 juta pounds untuk mendapatkan Moises Caicedo. Apakah The Blues Chelsea akan terkena sanksi financial fair play? Ya, itu kan yang menjadi pertanyaan selama ini, baik fans dari tim rival ataupun fans dari The Blues Chelsea sendiri. Ya, tentu kita bertanya-tanya apakah The Blues Chelsea bakal terancam terkena sanksi financial fair play dari UEFA. Ya, tetapi The Blues Chelsea juga memanfaatkan yang namanya sistem amortisasi. Ya, yang baru-baru ini dirubah oleh UEFA karena The Blues Chelsea memanfaatkan ya sistem amortisasi ini dalam pembelian Michael Mudryk, Enzo Fernandez, ya, Datro Fofana, Marco Kurela, ya. Jadi banyak yang dilakukan oleh The Blues Chelsea, ya, seagresif sekali The Blues Chelsea memanfaatkan sistem amortisasi. Ya, dimana nilai pemain dibahagi dengan durasi kontrak. Inilah yang membuat harga Moises Caicedo menurut saya sangat murah jika menggunakan ya sistem amortisasi. Nilai Moises Caicedo 115 juta pounds
dibagi dengan durasi kontrak sekitar 9 tahun ya. Jadi ketemu angka 12,7 ya, atau 12,8 juta pounds dalam 1 tahun. Jadi harga yang cukup murah untuk mendapatkan Moises Caicedo jika menggunakan sistem amortisasi. Ya, meskipun UEFA di bulan Juli ya melakukan atau menerapkan aturan baru ya, untuk durasi kontrak ya, ini selama 5 tahun. Tetapi untuk Britania Raya itu tidak membatasi ya para klub untuk memperpanjang atau memberi kontrak panjang kepada pemain barunya ya, sehingga The Blues Chelsea masih saja memberi kontrak panjang kepada pemain baru Moises Caicedo, Axel Disasi ya. Banyak, dan juga banyak rekrutan baru The Blues Chelsea ini rata-rata dikontrak dengan durasi kontrak yang panjang 7 tahun. Angelo Gabriel, kemudian David Washington ya, yang baru-baru saja dikontrak atau dibeli oleh The Blues Chelsea dan dipinjamkan ke RC Strasbourg. Leslie Ugochukwu ya. Jadi banyak pemain yang dibeli dengan durasi kontrak yang panjang. Inilah cara Chelsea untuk menghindari sanksi dari financial fair play yang diterapkan oleh UEFA. Apalagi The Blues Chelsea tidak bermain di kompetisi Eropa saat ini, sehingga The Blues Chelsea bisa memberikan kontrak panjang kepada pemain atau rekrutan terbarunya tanpa harus mematuhi aturan UEFA. Jadi mungkin ini jawaban yang teman-teman cari ya, mengapa The Blues Chelsea bisa terhindar dari sanksi financial fair play, yakni dengan menggunakan sistem amortisasi. Ya, jadi 115 juta euro untuk Moises Caicedo ya, dibahagi dengan durasi kontrak. Oke, kita ke pernyataan dari Moises Caicedo ya setelah dia bergabung bersama The Blues Chelsea. Dilansir dari Fabrizio Romano ya. Makelele dan Kante ya adalah inspirasi bagi saya. Ketika saya masih kecil, saya mendukung Chelsea dan sering menonton pertandingan. Sungguh luar biasa berada di sini. Saya tidak berharap, tapi saya yakin kami akan memenangkan banyak gelar dengan klub yang luar biasa ini untuk menempatkan Chelsea Football Club di tempat yang layak. Ya, jadi itu adalah statement dari Moises Caicedo setelah resmi menjadi pemain The Blues Chelsea. Dan bukan hanya Moises Caicedo yang didatangkan oleh The Blues Chelsea ya. Sekarang The Blues Chelsea sedang berkonsentrasi untuk mendapatkan Romeo Lavia dari Southampton. Ya, dilansir dari Fabrizio Romano, Chelsea dan Southampton dalam kontak untuk menutup kesepakatan Romeo Lavia. Biaya 50 juta pounds sekarang dibahas plus tambahan. Chelsea ingin mengumumkan sebagai pemain baru minggu ini ya. Chelsea ingin mengumumkan Lavia sebagai pemain baru minggu ini. Persyaratan pribadi disepakati ya. Kesepakatan dapat dilakukan pada hari ini atau hari Selasa jika pembicaraan berjalan dengan baik. Jadi akan sangat menakutkan lini tengah The Blues Chelsea musim ini. Ya, kemungkinan besar Moises Caicedo sudah bisa bermain ketika kita bertandang menghadapi West Ham di hari Minggu nanti ya. Jadi tentu teman-teman pasti bertanya, bagaimana kemungkinan besar susunan pemain dari Mauricio Pochettino di laga menghadapi West Ham andai Moises Caicedo dan juga Romeo Lavia ini bisa dimainkan, atau Moises Caicedo bisa dimainkan dan Romeo Lavia masih dalam proses ya negosiasi ya. Jadi kemungkinan besar Moises Caicedo akan berduet ya dengan Conor Gallagher di posisi double pivot. Sementara Enzo Fernandez ini akan bermain sebagai CMF ya, sebagai pemain bernomor 8 atau bisa dibilang pemain dengan gaya box to box ya. Jadi kemungkinan besar Pochettino tidak akan bermain dengan 4-2-3-1 tetapi akan bermain dengan 4-2-1-3 atau 4-3-3 ya. Jadi Enzo Fernandez akan memainkan peran ini menurut saya di laga menghadapi West Ham. Andaikan Moises Caicedo sudah bisa bermain ya, jadi tidak sabar menunggu debut dari Moises Caicedo di lini tengah The Blues Chelsea. Dan menurut saya ya, dengan lini tengah sekuat ini
lini pertahanan kita akan terproteksi dengan baik. Jadi lini pertahanan kita kemungkinan besar akan lebih solid, dan saya berharap ya kebobolan 15 gol di musim pertama Jose Mourinho ini terulang lagi di musim pertama Mauricio Pochettino. Ya, tidak ada yang tidak mungkin, dan saya berharap The Blues Chelsea bisa finish setidaknya di 4 besar atau bahkan menjuarai Premier League musim ini. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Ya, semoga The Blues Chelsea bisa meraih hasil yang lebih baik ke depannya, dan tentunya berada di klasemen 4 besar agar kita bisa bermain di Champions League musim depan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.